Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, tanggal 7 Maret 2024, saya akan menyampaikan hasil riset saya tentang metode bintang. Nama saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Saya alumni dari The University of New England, Australia. Dan saat ini saya menjadi dosen di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Indonesia. Di dalam riset saya yang dimulai tahun 90-an, dan saya menghasilkan buku berjudul Teori Bintang tahun 2004, berjudul Teori Bintang, sebuah gagasan peradaban. Dan pada tahun 2017 saya menerbitkan buku tentang Life Star Method. Dan di saat COVID kemarin, saya menerbitkan buku berjudul Peradaban Bintang, yang di share atau dipublikasikan juga di Amerika berbahasa Inggris. Itu salah satunya Amazon telah menyebarluaskan di lapaknya juga. Dari hasil riset saya tentang kehidupan manusia, atau pada khususnya adalah sumber daya manusia, ternyata prinsip dari setiap manusia itu pada dasarnya adalah memiliki potensi yang luar biasa yang dinamakan bintang atau star di dalam diri kita masing-masing. Jadi setiap manusia pada dasarnya adalah memiliki potensi bintang yang bertendensi untuk kebaikan atau positive action, positive thinking, di mana apapun kejadian di dalam kehidupan manusia, naik turun, baik itu gelap maupun terang, sedih, susah, kaya atau miskin, atau apapun kehidupan ataupun keadaan manusia, pada dasarnya mereka tetap memiliki potensi itu sampai di kematian nanti. Dengan demikian, manusia memiliki sebuah optimisme hidup dengan bintang tersebut, karena bintang tersebut adalah sebuah potensi yang sangat logis, dan ini juga sudah diteliti juga dalam karya The Magic Water, yang dimana seorang profesor di Jepang itu meneliti tentang ada satu ruangan yang dimana di situ ditaruh air, ditabung, kemudian sekelompok anak-anak disuruh menyampaikan ucapan terima kasih air atas apapun yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa minum dan seterusnya. Air engkau cantik sekali, air engkau baik sekali, air engkau hebat sekali dan seterusnya, dan dia disuruh mengucapkan itu di depan tabung yang berisi air jernih tadi. Kemudian setelah itu profesor memindahkan anak-anak itu ke ruang lain dan kemudian disuruh sama, tabungnya juga sama, tapi beda ruang. Anak-anak disuruh ngomong, air kamu itu kotor, air kamu itu jahat, air itu kamu gak baik bagi kami dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang negatif yang disampaikan anak-anak. Apa yang terjadi setelah dicek di laboratorium, air yang tadi yang diucapkan dengan kalimat yang baik, positif dan sebagainya, ternyata menjadi kristal-kristal yang sangat cantik, yang luar biasa indahnya, dan itu menunjukkan bahwasanya ada sebuah energi yang mengalir yang disampaikan anak-anak tadi. Artinya anak atau manusia itu punya energi juga positif. Nggak mungkin kan energi positif juga menyampaikan yang positif. Jadi sangat indah, sangat cantik sekali air itu yang dikatakan sebagai air yang cantik, indah dan seterusnya. Namun di ruang sebelah setelah dicek, yang dimana anak mengatakan air kamu jahat, kotor dan seterusnya, air itu ternyata keruh, tidak ada kristal yang cantik, semuanya menjijikan gitu ya, jadi sangat kotor dan sebagainya. Nah itu secara ilmiah sudah dibuktikan. Dengan demikian
eh, kita sebagai manusia memiliki potensi yang lebih luar biasa ini untuk menghadapi to face many problems ya in our life. Jadi apapun kehidupan pasti ada masalah, dan kehidupan itu pada dasarnya adalah terus ada masalah. Kita sebelum sekolah ada masalah, sekolah ada masalah, setelah lulus sekolah, kuliah, kuliah kerja ada masalah, kerja dapat pasangan suami istri dan sebagainya ada masalah, punya anak ada masalah. Terus hidup itu memang bukan ada masalah, tapi memang itulah hidup, ada suatu dinamika. Nah, berarti hidup adalah intinya adalah mensyukuri, mensyukuri yang ada. Jadi ada disyukuri yang ada. Jadi enak itu relatif, tetapi mensyukuri itu adalah kepastian. Itu adalah yang dimaksud dengan bintang. Bintang adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan telah membuat software di dalam diri kita, bahwa kita punya potensi itu. Tinggal bagaimana kita memancarkan bintang itu dengan eh, se seluas-luasnya, berkah sinarnya itu memancar ke semuanya, yang akan menghasilkan sesuatu yang positif juga dalam hal tindakan, pemikiran, dan sebagainya. Jadi untuk menghindari permasalahan hidup, baik kita saat susah, sedih, ada permasalahan di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di dunia politik, di dunia bisnis, dan sebagainya, dan di dunia keluarga, dan seterusnya, itu kita meyakini bahwa setiap manusia itu punya bintang, dan kita bisa memancarkan itu untuk menghadapi masalah itu dengan rasa syukur. Nah, dengan demikian, apabila optimisme ataupun rasa syukur itu luar biasa, tentu masalah-masalah akan bisa dihadapi dengan baik. Tapi kalau sebaliknya kita mengeluh, kita kemudian putus asa dan seterusnya, seperti tadi anak-anak tadi mengatakan air kamu jelek, kamu jahat dan seterusnya, ya tentu saja bintangnya akan meredup. Nah, ini bintangnya akan meredup. Tapi kalau kita mengatakan, wah ini masalah ini adalah karunia Tuhan, saya akan menjalankan ataupun menghadapi dengan sebaik-baiknya, gitu, disyukuri apa yang ada, walaupun mungkin kita tidak punya uang, masih banyak hutang, kita mungkin sakit dan seterusnya, tapi kita memancarkan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu mengatakan diri kita, wah ini adalah Tuhan maha baik, Tuhan maha hebat, Tuhan berterima kasih Tuhan atas semuanya, yang mana itu memancarkan diri dari kita dan akan terpancar kepada orang lain. Sehingga dalam penelitian saya, eh, apapun juga itu bisa menjadi sesuatu yang baik. Artinya setiap orang itu pada dasarnya adalah baik. Setiap orang pada memiliki bintang. Setiap orang itu bintang. You are a star. Anda adalah semuanya bintang. Nah, tinggal seberapa besar bintang kita pancarkan. Misalnya kita seorang petani, bagaimana kita memancarkan bintang kita, bertani yang baik, kemudian menghasilkan produksi panen yang baik dan bermanfaat untuk umat manusia, yang berkarir di dunia perdagangan, memancarkan kebaikannya, menolong orang dan seterusnya, berbagi rezeki dan seterusnya, yang di bidang militer, bagaimana menjadi seorang militer yang baik, bijaksana dan membela negaranya, seterusnya, dan di bidang yang lain, di bidang hukum, di bidang apapun juga, termasuk di bidang yang bersifat apapun yang bersifat baik, yang fisik maupun rohani. Artinya apapun pekerjaan kita, di usia berapapun kita, saat ini selama kita masih punya nafas di dalam hidup kita, berarti kita masih punya bintang, masih punya kesempatan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jika kita berterima kasih kepada Tuhan, maka tadi secara apa namanya, secara ilmiah tadi sudah dijelaskan bahwasanya di dalam the magic water tadi tentu akan sekitar kita akan juga bercahaya, seperti air tadi juga mempunyai kristal yang baik. Seperti kita juga, jika kita memasarkan sesuatu yang baik, pasti kita juga akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, apabila kita juga mungkin manusia juga kadang-kadang lupa, kadang-kadang khilaf dan sebagainya, itu wajar. Artinya bintangnya meredup lagi, tapi kita juga harus memancarkan lagi, sehingga sampai di akhir hayat kita berusaha untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih punya kehidupan yang baik, masih banyak yang di bawah kita yang mengalami kesulitan, membandingkan dengan mereka-mereka yang di bawah kita. Jadi ternyata masalah bukan hanya kita, jadi banyak, semua miliaran orang di dunia itu punya masalah, dan kita bersyukur kita juga bisa menghadapinya masalah-masalah itu.
Jadi rumus yang saya sampaikan ini semoga bisa bermanfaat untuk umat manusia di dunia adalah apapun masalah hidup kita, baik itu masalah keluarga, percintaan, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah bisnis dan sebagainya, apapun yang kita hadapi setiap menit, jam dan seterusnya, setiap hari, kita metode bintang ini memberikan tiga pilar utama atau 3 step utama. Yang pertama adalah pada saat kita mengalami permasalahan hidup tadi, kita pertama merilekskan diri kita dengan kondisi yang tenang, kemudian kita memejamkan mata kita menghadirkan Tuhan ya, kita misalnya berkomunikasi dengan Tuhan gitu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita pertama adalah mengenalkan diri. Kita harus mengenalkan diri. Seluruh ego kita, kesombongan kita, kekayaan kita, kecantikan kita, kegantengan kita, kepandaian kita, kita nolkan bahwa kita nggak punya apa-apa. Karena sebelum kita lahir juga kita nggak punya apa-apa. Kita bayi lahir, waktu kita menjadi bayi kita juga nggak bisa apa-apa. Kita bukan seorang apa, bukan siapa-siapa gitu kan. Berarti kita memang mengenalkan diri. Setelah mengenalkan diri dan kita menghilangkan segala ego, kemudian kita meminta ampun kepada Tuhan atas kekurangan dan kesalahan kita, kehilafan kita, dosa kita, maka setelah itu kita tarik nafas, kita hembuskan, kita minta maaf, kita tenangkan diri kita, relax, terserah mau duduk, berbaring, tidur silahkan, tarik lagi, keluarkan lagi, secukupnya, kira-kira ya 2-3 menit. Kemudian setelah itu baru kita memasuk step yang kedua, yaitu kita pancarkan tadi, rasa syukur tadi. Rasa syukur bintangnya kita cerahkan semuanya, kita sambil tarik nafas. Tarik semua energi yang ada di alam ini masuk ke dalam diri kita, energi positif ya, maksudnya bukan energi negatif, energi positif, energi matahari, energi air, energi udara, apapun, gunung dan semuanya, energi orang-orang baik, orang-orang yang suci dan semuanya kita masukkan dalam diri kita. Kita masukkan ke dalam diri kita tarik nafas, mengundang alam untuk kita untuk bersyukur. Ya Tuhan, kita sambil berkata dalam hati, ya Tuhan, terima kasih atas segala apapun yang telah Engkau berikan yang lalu dan saat ini dan yang akan datang. Saya bersyukur sekali bisa menjadi manusia yang memiliki Tuhan, memiliki Engkau, di mana saya bersyukur bisa sampai sekarang bisa makan, bisa sekolah, kuliah, bisa kerja dan sebagainya. Apapun jika memang ada kekurangan, itu tetap saya syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberian yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Apapun itu, kami syukuri ya Tuhan atas segala karunia-Mu. Walaupun saya masih kurang uangnya untuk membayar SPP, membayar rumah, saya nggak punya, mungkin belum punya keturunan, belum punya istri, punya suami, atau belum punya rumah, sebenarnya. Tapi saya bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik sebesar-besarnya energi positif itu. Tarik nafas, bersyukur sambil kita tersenyum, tapi tersenyumnya jangan dipaksain, tersenyumnya dari hati gitu ya, dari hati yang dimana bintang tadi mendorong kita supaya kita tersenyum. Semakin kita tersenyum, bersyukur, terima kasih Tuhan, saya masih seperti ini, masih hidup, masih walaupun saya sakit, tapi sakitnya belum terlalu parah, masih banyak yang lain yang lebih sakit daripada saya, lebih menderita dari saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah setelah itu kita bersyukur, tarik nafas tadi, keluarkan. Nah, kita jadi tenang. Jadi dendam, kesedihan, kita marah sama orang, kita benci sama orang, kita diusahakan ya, memang sulit, tetapi diusahakan untuk mensyukurinya, kita ikhlaskan semuanya, kita syukuri semuanya, kita diolok-olok orang, kita kadang-kadang dibenci orang, kita kadang-kadang jahatin orang, kita syukurin aja dan kita doain balik kepada mereka yang ya Tuhan yang menjahati saya, yang telah apa me, apa membuat saya sakit, menderita itu tolong diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Kita bersyukur Tuhan, saya masih bisa mendoakan mereka. Jadi kita kembalikan lagi ke mereka bukan dengan negatif, tapi seperti air tadi, waktu anak kecil tadi, waktu penderitaan di Jepang tadi, kita sampaikan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah menjahatin kita. Ya mungkin, bukan hanya mungkin ya, banyak sekali cara Tuhan dengan adanya hiu-hiu kecil atau kita itu dalam itu ada masalah membuat kita lebih tegar karena kita lebih mau naik kelas ya. Jadi kita bersyukur
dengan adanya masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita syukuri semuanya, setelah tenang kita bersyukur, kita tersenyum, kita ikhlaskan orang-orang yang menyakiti kita, mungkin orang-orang yang ya selama ini kita doain mereka, kemudian kita doain seluruh yang apa keluarga kita dan seterusnya semampu kita. Kita doain mereka, kita syukuri, kita bersyukur, kita harus merasa senang dengan kondisi yang apa adanya saat ini. Dalam detik ini masih bisa hidup, masih ada nafas, kita syukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Walaupun saya belum mencapai menjadi seorang apa, katakanlah pimpinan atau menjadi belum kaya, belum punya rumah. Kita bisa bersyukur Tuhan. Saya seolah sudah punya rumah. Saya seolah sudah punya keturunan. Saya sudah seolah punya istri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena itu Tuhan yang juga yang dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Setelah itu tarik nafas, energinya masukkan, keluarkan yang negatif, kebencian. Tarik nafas lagi, energi yang positif, keluarkan lagi energi kemarahan. Mungkin kita marah sama anak kita, marah sama mahasiswa kita, marah sama teman kita, keluarkan energinya. Tarik positifnya lagi. Bayangkan semua energi positif masuk ke kita, orang-orang yang baik, masukin ke kita yang baik-baik semuanya, kita syukuri. Setelah itu masukin ke dalam mulai dari kepala sampai ujung kaki kita semuanya, masukin yang positif, yang baik-baik. Kemudian yang jelek-jelek kita keluarkan. Kemarahan, rasa dengki, cemburu, iri, dan sebagainya kita keluarkan. Ya walaupun itu nggak bisa 100%, tapi kita coba terus itu. Sehingga setelah itu kita tenang. Nah yang terakhir adalah step yang ketiga adalah kita harus action. Action itu artinya kita bintang itu bersinar itu harus kita memberi manfaat orang lain. Karena di setiap agama apapun juga orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan bermanfaat kepada orang lain. Nah ini. Nah tidak harus harta, tidak harus harta yang diberikan kepada orang lain. Tapi bisa juga tadi doa, kemudian kita doain orang-orang lain, orang-orang yang sedang sakit, teman-teman kita, ataupun siapapun juga. Dan kalau bisa, step 3 ini kita harus sedekah. Nah, apa itu sedekah? Memberi sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya, syukur-syukur kita punya uang 10.000, 100.000, atau berapapun uang kita berikan kepada minimal tetangga kita dulu yang membutuhkan. Jadi ada orang di sebelah kita, tetangga kita, ada anak kos yang nggak punya uang gitu kan, ataupun untuk bayar SPP atau membayar makan atau yang menderita sekitar kita dulu kita kasih. Kita niatkan ini adalah untuk action, action dari kebaikan tadi sebagai bukti rasa syukur. Kemudian kalau kita nggak punya uang gimana? Ya kita memberikan minimal mungkin bantuan, misalnya kita tolong dia membersihkan apa, atau mungkin kita memberikan sesuatu apa ya, ide atau manfaat ataupun pemikiran ya kepada mereka yang membutuhkan, mereka ada masalah kita berikan semangat dan seterusnya. Itu sudah sedekah. Terus kemudian kita di jalan ada kucing yang mau diketabrak, nah kita pinggirkan, atau ada bahkan kucing yang udah mati di jalan kita kebumikan, kemudian ada orang kecelakaan kita tolong, ada pohon di jalan kita singkirkan, yang kecil-kecil aja. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan ya. Ya kalau ada orang lain melihat ya itu urusan orang lain, tapi kita coba itu yang kecil-kecil, membersihkan rumah ataupun apa sekitar kita yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian bisa juga yang paling utama kalau bisa kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, orang-orang anak yatim piatu. Kenapa? Anak yatim piatu dan fakir miskin itu doanya cepat sekali kepada Tuhan, atau charity ya kita memberikan kepada mereka. Jadi kalau kita memberikan kepada mereka dengan ikhlas, doa mereka akan cepat sampai Tuhan, dan masalah kita akan lebih kayak gimana ya, diredam. Karena semarah-marahnya Tuhan jika sedekah diselesaikan atau diberikan, itu kemarahan Tuhan itu akan apa ya, ditangguhkan. Seperti itu. Jadi eh apa namanya? Kita juga minta maaf sama orang tua kita, mungkin kita menyakiti ibu bapak kita dan sebenarnya kita WA minta maaf, minta 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 ampun lah ya atas segala kesalahan kita. Kalau bisa ya, kalau bukan hanya minta doanya, ya kirimin uangnya lah ke orang tuanya. Walaupun orang kita sudah kaya sekalipun, tetap kita berikan kiriman uang seberapa supaya mereka senang dan seterusnya. Karena orang tua juga sangat dekat dengan Tuhan ya. Doanya sangat cepat sekali. Nah, sedekahnya yang utama ya kepada itu tadi, fakir miskin, orang tua kita sendiri, kepada keluarga kita, kemudian baru ke yang lain yang jangkauannya lebih jauh, misalnya kita mau bantu orang-orang di mana? Medan perang dan sebagainya dengan ngirim baju, atau orang-orang yang kesusahan dalam apa namanya kalau ada apa namanya bencana alam, nah seperti itu.
Jadi dengan adanya action, maka masalah-masalah kita yang rumit dan sebagainya dengan sedekah tadi itu akan berkurang. Berkurang beban kita. Kenapa? Itu dibantu oleh tadi, oleh sedekah. Karena sedekah itu ternyata sangat ampuh sekali untuk mengurangi marahnya Tuhan dan untuk apa namanya? Membuat kita lebih luas, hati kita lebih lapang, jadi tidak sempit ya gitu. Sehingga eh, kan kita rasanya udah puas ya kalau kita ngasih karena yatim piatu, membantu orang, kemudian apa namanya membantu tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan di jalan raya ada yang membutuhkan apa gitu ya, ya apapun lah yang bisa kita berikan. Jika kita sakit kita nggak punya apa-apa gimana? Ya udah kita doain aja orang lain. Kalau kita nggak punya uang sama sekali kita bisa mendoakan orang, sedekah dengan doa itu. Ya itu seperti itu. Bisa. Jadi semuanya sangat bisa. Jadi sedekah itu banyak sekali ya, bukan hanya uang, tapi doa, bantuan makanan, bantuan baju, pemikiran dan seterusnya itu bisa diserahkan kepada orang lain. Setelah 3 tahap itu, baru kita rasanya agak tenang, kemudian kita tetap jalani apa masalah-masalah kita hadapi masalah-masalah kita tidak boleh putus asa. Ingat, eh, ya bola lampu, ya kan, James Watt itu, ya kan. Nah, itu apa namanya eh, penemu-penemu yang ada di dunia ini itu ratusan bahkan ribuan kali ya eh, dalam berjuang untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kita juga nggak boleh menyerah. Kita lihat orang-orang yang sukses itu juga tidak pernah menyerah di dalam hidupnya. Baik itu siapapun juga lah yang setiap negara atau setiap daerah kan punya tokoh ya yang kita bisa tiru gitu ya semangatnya gitu ya. Misalnya Jenderal Sudirman yang penuh semangat, kemudian eh, apa namanya Abraham Lincoln yang ada di Amerika Serikat yang jualan koran dulu menjadi presiden, kemudian dia di Indonesia ini banyak sekali tokoh-tokoh hebat yang kita bisa contoh untuk semangat hidup kita. Yang ya yang banyak sekali lah kita bisa mendapat inspirasi dari eh, Tesla, mungkin dari eh, pendiri Facebook dulu Mark Zuckerberg, dan seterusnya ya termasuk Jack Ma yang mendirikan Alibaba. Ya di daerah kita juga pasti banyak ya yang tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi. Jadi itu kita tetap semangat dalam hidup kita, kita akan berusaha terus. Jika kita ada masalah lagi gimana? Kita kemudian stres lagi, ada masalah, ya manusia stres biasa. Tapi kemudian dengan metode tadi itu, yaitu tadi metode satu mengenalkan diri, kemudian yang kedua adalah kita memasukkan energi positif, mensyukuri, ketiga adalah sedekah. Jadi 3 langkah itu yang akan kita lakukan terus menerus. Mudah-mudahan kita akan menjadi sesuatu yang bisa baik ya, baik diri kita maupun orang lain sehingga pada saat kita nanti dipanggil Tuhan gitu ya, kita juga udah eh, apa ya istilahnya sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan kita tidak boleh menyalahkan A, B, C, D masalah tidak boleh karena itu sudah takdir Tuhan ya. Kalau kita salah kita ya kita minta ampun karena kita manusia biasa kan ya kadang-kadang sering salah dan hilaf. Tapi setelah itu kita berusaha lagi bersinar lagi bintang kita. Nah, kita menunjukkan bahwa kita penuh semangat, kita berusaha untuk menjadi yang baik dan yang baik dan seterusnya. Jadi kita jatuh lagi, kita bangkit lagi. Kita jatuh lagi, kita bangkit lagi. Jadi kita kadang dosa, terjerumus dosa, bangkit lagi kita menjadi orang yang hebat. Karena tidak dalam konteks teori bintang atau manajemen bintang ini tidak ada orang yang jahat, tidak ada orang yang jelek. Semuanya adalah orang baik di dunia ini. Tuhan menciptakan orang baik semua di dunia ini. Tidak ada orang yang apa tidak baik. Semuanya baik karena apa? Tuhan memberikan bintang kepada diri kita dari kita lahir sampai kita kematian nanti. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita yang dibawa kepada Tuhan adalah bukan kekayaan kita, mobil kita nggak mungkin dimasukin ke dalam kubur kita, rumah kita nggak. Tetapi apa yang kita berikan kepada orang lain, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu harta, itu pemikiran, membuat orang orang lain tenang dan seterusnya. Jadi seperti itu prinsip teori bintang. Jadi ini riset yang telah kami lakukan selama puluhan tahun eh, dan semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan apa istilahnya kita rinci ya masalah-masalah apa misalnya masalah-masalah yang lebih rinci lagi di keluarga, misalnya masalah ABC dan seterusnya, masalah apapun juga kita rinci lagi metode ini. Ini secara globalnya sudah kami sampaikan untuk semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sudah ada adzan, dipanggil Tuhan. Terima kasih.
kita harus bersyukur pada Tuhan masih kesempatan beribadah bagi agama Islam dan bagi agama Kristen. Nah, semuanya juga punya kesempatan beribadah masing-masing. Terima kasih. Salam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.